Halo semua. Hai, hari ini ada saya Muti dan di samping saya ada Dizar. kita berdua analis keamanan di Lab 45. Hari ini kita akan diskusi sesuatu yang menarik banget, Zar. Melanjutkan diskusi Webinar kita webinar kita minggu lalu. Topiknya apa, Zar? Tentang COP26, tentang lingkungan dan juga perubahan iklim. Ya, waktu itu seminggu yang lalu narasumbernya ada 2 orang spesialis di energi dan iklim, yaitu siapa, Zar? Ada Mbak Ditri dari Yayasan Cerah dan juga ada Pak Maxensius dari LIPI. Nah, tapi saya pribadi sama Dizar sih, Betul. ada sesuatu yang belum selesai gitu dari webinar itu, ada yang masih ngeganjel gitu kan, yaitu terutama tentang energi nuklir, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir yang kok bagi kebanyakan aktivis lingkungan tuh nggak menjadi salah satu opsi gitu sebagai solusi climate change gitu ya. Kita mikir kenapa gitu kan. Akhirnya kita melakukan riset sedikit ya, Zar. Yeah. Dan kita mau share ke kalian apa yang kita sudah temukan. Nah, aku ke Dizar deh. Zar, kenapa sih aktivis lingkungan, meskipun nggak semuanya ya, tapi banyak dari mereka tuh yang nggak pro energi nuklir. Kenapa, Zar? Ada beberapa sebab sebenarnya. Pertama, masih banyak yang melihat bahwa ada banyak energi alternatif di Indonesia yang masih belum dimanfaatkan secara optimal, seperti panas bumi dan juga air, surya, yang membuat buat apa sih mengembangkan nuklir gitu. Masih ada nih yang lebih dianggap ramah lingkungan tapi belum dimanfaatkan, sedangkan nuklir dibingkai sebagai beresiko tinggi. Selain itu juga ada yang melihat dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Setiap pembangunan reaktor tuh dianggap akan membawa dampak negatif terhadap kondisi lingkungan sekitar dan juga budaya masyarakat itu sendiri di sekitarnya. Takut apa sih radiasi ya, Zar? Betul, radiasi. Karena ada beberapa rujukan terhadap kasus di luar negeri seperti Fukushima, Chernobyl, dan juga ada Three Mile Island yang cukup besar. Dan itu membuat orang-orang takut untuk mengembangkan nuklir. Oke. Sebenarnya seperti proyek-proyek pembangkit listrik lainnya pasti ada resiko ya. Betul. Cuma nanti kita telaah lagi nih sebenarnya resikonya tuh apa aja dan gimana mengatasinya gitu ya. Betul. Sebenarnya ada satu lagi isu yang banyak diangkat oleh aktivis lingkungan, yaitu posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api, sehingga rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, yang membuat orang-orang khawatir nih apabila reaktor nuklir didirikan di Indonesia itu ketika terjadi bencana alam akan menciptakan bencana yang luar biasa seperti di Fukushima sebelumnya itu. Ya. Tapi setelah Fukushima pun Jepang masih lanjut ya dengan PLTN-nya. Maksudnya mungkin teman-teman nih yang udah pernah ke Jepang atau mungkin studi Jepang, tinggal di Jepang udah kebiasaan banget gitu dengan budaya gempa gitu. Maksudnya kayak gempa tuh udah sehari-hari gitu kan. Jadi posisi geografis Indonesia dengan rentan dengan bencana alam, gempa dan lain-lain tuh seharusnya nggak jadi serta-merta menutup opsi gitu. Betul. Pembangunan PLTN, sayang banget. Sebenarnya masih banyak wilayah Indonesia yang relatif aman dari gempa seperti Bangka Belitung, Kalimantan. Itu sebenarnya relatif aman dari gempa. Dan itu bisa dipertimbangkan untuk membangun reaktor nuklir di kawasan-kawasan tersebut karena resikonya lebih rendah dibandingkan lokasi lain ya. Betul, dibanding kawasan-kawasan seperti Pulau Jawa, Sumatera yang emang rentan terhadap gempa bumi dan bencana alam lainnya. Nah, Mbak Muti, aku mau nanya nih. Apa tuh? Sebenarnya kan nuklir ini sebagai sumber energi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan. Nah, sebenarnya tuh bagaimana sih dinamikanya selama ini secara global? Apakah banyak negara membangun atau mempertimbangkan nuklir sebagai salah satu opsi? Nah, jadi kan di accident itu banyak ya, maksudnya banyak tuh ya, lebih dari 2 disebut banyak ya. Tapi kalau yang orang-orang tahu itu kan yang pertama Three Mile Island di Pennsylvania, US itu tahun 79. Waktu itu ada malfunction di cooling systemnya. Jadi ada terjadi meltdown lah ya, fuelnya panas, overheated, terus melt gitu. Akhirnya mengeluarkan radiasi. Tapi nggak ada korban jiwa nggak ada, korban injured aja juga nggak ada gitu, luckily gitu kan. Lalu di tahun 86 yang Chernobyl itu gitu kan, emang itu parah sih ya, maksudnya dari explosionnya aja langsung 2 operator di onsite itu meninggal gitu. Kemudian total tuh ada yang bilang 30 orang meninggal within weeks, ada juga sampai 50 within beberapa weeks gitu lah ya, karena radiasinya lumayan severe gitu terpaparnya. Tapi memang yang di Chernobyl itu desainnya itu emang poor design lah. Waktu zaman dulu Soviet nggak terlalu
bagus teknologinya gitu. Kemudian operatornya juga nggak well trained dalam menghadapi accident. Kemudian emergency response-nya juga bisa dibilang payah lah gitu. Dan lokasinya juga di tengah kota ya, sehingga rawan berdampak ke masyarakat sekitarnya. Iya, jadi itu memang secara desain memang flawed banget lah gitu. Nah, kemudian Fukushima 2011 gitu. Sebenarnya kalau Jepang itu termasuk yang advance lah untuk nuclear facilities-nya, operatorsnya, dan emergency response-nya gitu loh. Kalau ada bencana gitu, mereka kan udah terbiasa juga dengan gempa sehari-harinya. Tapi sayangnya saat itu tsunami-nya tinggi banget, 15 meter. Wow. Ya, kemudian menggagalkan atau merusak electricity flow-nya, listriknya mati, akhirnya nggak ada cooling sistemnya itu. Kemudian lagi ya udah fuelnya, core reaktornya itu melt gitu kan. Akhirnya ada explosion juga, radiasinya juga banyak gitu, lumayan severe juga. Tapi yang meninggal dari accident itu 0. Ada satu akhirnya, itu kan kejadian 2011 ya. Ada satu operator yang meninggal di 2018 karena cancer, dan dirasa itu akibat langsung dari radiasi yang terlalu besar terpapar ke dia karena dia operator on site saat itu. Tapi yang bukan menarik sih, ini kan meninggal ya orang ya, tapi yang mengagetkan Zar, korban meninggal itu bukan dari accident-nya. 2.200 orang meninggal di Fukushima dan sekitarnya itu karena evakuasi stresnya. Jadi setelah evakuasi, mereka kan stres nih, oh my god gitu kan, ada nuclear accident gitu. Heboh, mereka evakuasi, tapi evakuasinya karena saat itu karena panik ya. Karena panik, stresnya tuh tinggi, alkoholism tinggi, kemudian joblessness itu jadi stres juga, depression sampai suicide gitu. Terus ketika diteliti dari 2.200 sekian yang meninggal gitu ya, itu 2.000 adalah senior citizens 65 tahun ke atas gitu. Sedangkan 200-nya itu ya usia produktif ya 20 sampai ya 60 itu gitu. Jadi kalau misalnya orang membesar-besarkan kayak oh my god Fukushima tuh korbannya 2.000 sekian loh, tapi itu bukan karena accident-nya gitu. Itu pasca accident-nya karena stres evakuasi itu. Dan dilihat lagi usianya tuh yang 65 tahun ke atas, itu kan it says something ya dari angka itu gitu. Nah, berarti di balik bencana itu sebenarnya negara-negara tetap ingin mengembangkan nuklir ya Mbak? Maksudnya tetap ada urgensi mengapa nuklir dibutuhkan. Nah, kita lihat nih ya, nanti kita munculkan grafiknya. Teman-teman podcast bisa next. Nah, ini petanya nih yang muncul nih Dizar, ceritain deh. Nah, jadi peta ini menggambarkan negara-negara yang sudah memiliki energi nuklir dan juga negara yang mempertimbangkan atau sedang dalam proses mengakuisisi tenaga nuklir. Nah, warna biru ini menggambarkan negara-negara yang PLTN-nya sudah beroperasi secara penuh. 33 negara ya, Zar? Betul. Dan sedangkan yang emerging ini negara yang mempertimbangkan atau sedang dalam pembangunan reaktor nuklir itu sendiri untuk pembangkit listrik tentunya. Nah, ini ada beberapa kategori sebenarnya. Ada yang ditunda seperti Indonesia. Indonesia sudah memiliki komitmen untuk membangun tenaga nuklir sebagai satu sumber energi alternatif. Kita jadi udah punya rencana yang baik sebenarnya kalau dalam dokumen IAEA. Iya, design plan, bikin mini power plant di Batan Serpong gitu. Tapi sampai sekarang dari saya terakhir main ke sana mungkin 2016 sampai sekarang tuh masih tahap desain aja gitu. Kok belum maju-maju, ini udah 2021 gitu kan. Mungkin ada kendala-kendala lainnya. Baik teknis mungkin atau politis juga mungkin ya. Nah itu, lanjut dulu deh Dizar, gimana dengan negara-negara emerging lainnya di tahapan apa aja? Nah ada macam-macam sebenarnya, ada yang ditunda tadi seperti Indonesia, ada yang masih dalam tahap perencanaan ataupun dalam komitmen saja. Seperti misalnya kepala negaranya dalam suatu forum menyampaikan mereka berniat untuk membangun tenaga nuklir. Namun ada juga yang sedang dalam tahap pembangunan. Jadi dalam proses nih. Kita tunggu nih berapa lama nih sampai negara-negara tersebut bisa mengakuisisi tenaga nuklir secara penuh nih. Nah untuk gimana Mbak menurut Mbak ini? Kalau aku ngeliat peta ini ya, kan 33 negara nih udah punya PLTN dan beroperasi. Dan total yang in operational itu 449 kalau nggak salah jumlah reaktor overall yang di dunia gitu kan. Nah di sini emerging nuclear power ada 60, tapi sebagian besar itu masih tahap diskusi, awal banget ya, tahap diskusi ini sebagai option. Kebijakan. Iya.
Dan kalau kita tahapnya lebih atas lagi sih, tapi Udah ada rencana sebenarnya dan udah ada udah desain. desain, tapi komitmennya pending. ditunda. Oke. Sebenarnya kan banyak orang yang khawatir teknologi nuklir itu terkait senjata nuklir nih, seperti kasus Hiroshima itu yang dampaknya sangat luar biasa nih. Nah, tapi apakah benar-benar nih Mbak, apabila kita mengembangkan tenaga nuklir sebagai sumber energi alternatif, kita berpotensi untuk menjadi pemilik senjata nuklir juga? Nah, ini nih fear yang berkembang di masyarakat gitu ya. Mungkin media juga berkontribusi kali ya, karena bulan lalu deh kalau nggak salah ya, AUKUS deh, Australia mau beli kan submarine yang dengan fuel nuklir itu kan, nuklir submarine. Orang langsung, wah, is this a step towards nuclear weapon development gitu kan. Padahal kan Scott Morrison udah bilang enggak, tapi orang tetap parno. Nah, ini nih kebiasaan parno ini yang harus dikurangi deh, karena fear itu bisa misleading nantinya gitu kan. Jadi kita harus kenali dulu gitu, faktanya, realitanya gimana gitu. Memang nuklir teknologi itu most teknologinya tuh dual use gitu kan, Zar. Artinya ya teknologi yang berkaitan dengan nuklir ini bisa dipakai untuk civilian use, untuk electricity gitu. Yang satu lagi juga bisa untuk military purpose gitu, untuk developing nuclear weapons. Tapi kita lihat deh, faktanya sekarang cuma ada berapa negara coba yang punya senjata nuklir di dunia 10, ini? selesai ya. 9. Oh, salah ya, 9. 10 tuh South Africa batal. Oh, South Africa akhirnya mereka give up nuclear weapons ya kan di tahun 90-an. Nah, 9 negara itu coba sebutin deh, Zar. Ada Amerika, Rusia, Korea Utara, India, Pakistan, Prancis, Inggris, Jerman, enggak ya? No. Jadi intinya P5, Power 5 ditambah India, Pakistan, Korea Utara, Israel dan Korea Utara. Oh, Israel punya ternyata Israel ya? punya. Mereka nggak pernah deny dan nggak pernah acknowledge bahwa mereka punya, tapi international community itu udah sepakat dan udah tahu, intelligence sources juga udah confirm bahwa mereka punya gitu. Nah, dari 9 itu, tapi ternyata banyak yang negara yang udah mencoba gitu, mulai mempertimbangkan, exploring the idea gitu ya. Gimana kalau punya senjata nuklir? Nah, ini kita tampilkan ya grafiknya. Dizar, thank you loh udah bikinin ini. Oh iya, sama-sama Mbak. Jadi yang warna merah itu adalah, ini berdasarkan tahunnya juga ya. Yang warna merah itu negara-negara yang sudah mengeksplor the idea of developing nuclear weapons gitu kan. Nah, yang orange ini mereka yang sudah proses pursuing. Itu udah mulai proses designing atau producing nuclear materials gitu kan, atau lebih advance lagi bahkan construction gitu kan, dan lain-lain. Nah, yang itu ungu ya, Zar? Ya, betul. Ungu tuh yang udah berhasil mempunyai gitu kan, memiliki senjata nuklir. Nah, jadi dari banyak negara ini yang udah mencoba, itu akhirnya nggak mesti berhasil gitu, continue terus gitu untuk mendapatkan senjata nuklir ini gitu, karena banyak pertimbangan, gak hanya pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, juga technical juga kan, finansial juga, dan ada berbagai perjanjian internasional yang memang membatasi penyebaran proliferasi senjata nuklir ini. Nah, untuk Indonesia sendiri gimana Mbak posisinya dalam dinamika nuklir ini? Indonesia? Iya, betul. Nah, Indonesia di zaman Soekarno itu tuh sudah mengentertain the idea of having nuclear weapons, tapi cuma di tahap itu aja, nggak ada kelanjutannya lagi sampai sekarang. Dan kita juga udah tanda tangan NPT kan, artinya kita udah Komitmen. Give up. Iya, sebenarnya our right to develop nuclear weapons, kita udah give up itu by tanda tangan NPT. Nah, kembali ke argumen awal tadi nih, banyak negara atau pihak-pihak yang takut untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir karena resiko-resiko tadi nih. Nah, sebenarnya apa sih detail-detail yang membuat nuklir itu tidak menjadi opsi gitu untuk dikembangkan? Mungkin sebenarnya kalau ingin tahu detail tentang ini, tanya ke orang Batan ya, ada orang Bapeten atau teman-teman di teknik nuklir UGM. Cuma kalau dari sisi kita sebagai yang pemerhati kaji politik, kebijakan itu, common sense-nya adalah ketika mau mengukur atau mengevaluasi resiko suatu project, let's say ini PLTN, ya kita ngelihat safety risk-nya, financial-nya, nuclear waste-nya tuh yang ditakuti oleh para environmentalis itu kan. Kemudian public welfare, kemudian yang perlu dilakukan sebenarnya
asking three question ini sih, Zar. Yang pertama adalah what could go wrong sih dengan punya PLTN ini gitu. What could go wrong? Misalnya nuclear accident kah? Atau misalnya, kalau ada terrorist attack di PLTN gimana dong? Meledak, bahaya dong radiasinya dan segala macam gitu. Terus gimana kalau ada pencuri gitu? Ya ada yang mensabotase misalnya. Atau ada yang nuclear waste-nya ternyata storage-nya nggak aman atau gimana gitu kan. Semua dia harus di list gitu, didaftarkan gitu. What could go wrong-nya apa aja. Kemudian how likely is it that this will happen gitu kan. Kayak misalnya ibu saya agak parno naik pesawat, Zar. Itu kan. Soalnya waktu itu di Indonesia kan ada beberapa accident kan, pesawat jatuh lah segala macam. Udah takut kalau naik pesawat. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat likelihood-nya kecelakaan pesawat sebenarnya kecil kan dibandingin kecelakaan mobil gitu kan, atau kecelakaan motor bahkan gitu. Jadi potensinya tuh kemungkinannya segimana gitu kan. Nah abis itu ketika kita harus pikirkan worst case scenario-nya juga, ketika yang kita takutkan itu terjadi, apa yang kita bisa lakukan gitu, konsekuensinya apa aja, mitigasi gitu kan. Terus kayak polisi, ambulan, fireman itu mereka pada bisa ngerespon nggak gitu kalau ada kejadian-kejadian nuklir, kecelakaan. Iya, kecelakaan nuklir itu begitu. Ini kembali ke argumen Mbak Mulia tadi sebenarnya nih. Sebenarnya kan likelihood atau potensi kecelakaan nuklir itu sangat relatif lebih rendah dibanding sumber-sumber energi lain. Ini terbukti dari data yang kita temukan nih dari sumber-sumber terbuka. Sebenarnya angka kematian yang disebabkan oleh produksi energi nuklir itu cukup rendah dibanding energi lain. Iya ya. Itu yang paling tinggi apa tuh, Zar? Bahan bakar fosil tentunya. Karena itu membawa dampak baik langsung maupun tidak langsung. Nah kemudian juga ini ada emisi gas rumah kaca nih. Surprisingly ternyata emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari energi nuklir itu sangat rendah. Jadi kalau misalnya kita di forum COP kemarin berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon, sebenarnya nuklir itu salah satu opsi yang paling nyata dan ada untuk mengurangi karbon tersebut, karena jejak karbon itu sangat-sangat kecil lah untuk dibanding bahan bakar fosil terutama. Bahkan dibanding energi alternatif seperti matahari, air pun masih lebih kecil dia nuklir sebenarnya. Ini nuklir itu salah satu opsi sebenarnya untuk mengurangi jejak karbon. Tapi para aktivis lingkungan maunya kalian langsung dong transformasi gitu kan, hijrah dari fossil fuels ke renewables gitu kan. Cuma itu reasonable nggak bisa diraih dengan dalam waktu berapa tahun nih, 30 tahun nggak gitu, sampai 2050 gitu kan. Dan kenapa saya herannya kenapa opsi energi nuklir ini nggak dipandang gitu, Zar, padahal kan dia resikonya relatif rendah dan tingkat banget. Iya, dan tingkat kejadian juga dampaknya negatifnya relatif rendah dibanding yang lain sebenarnya. Nah itu mungkin yang perlu kita bahas berikutnya, Zar. Kita undang kali ya, Zar, ya, aktivis lingkungan yang pro nuklir dan anti nuklir gitu. Kita pengen tahu sebenarnya apa sih pertimbangan detailnya gitu loh, sampai opposing nuclear energy, bahkan sampai nggak ini loh mempertimbangkan nuclear energy sebagai bagian dari solusi climate change gitu loh. Apakah bisa gitu serta-merta Indonesia atau negara-negara lainnya di dunia ini hijrah dari fossil fuels ke renewables gitu. Sampai sekarang kan dari grafik yang Nizar bikin di webinar itu terlihat kan bahwa overall semua negara tuh masih rely on fossil fuels gitu dari berdekade-dekade tahun sebelumnya gitu. Apa yang bikin aktivis lingkungan ini kekeh gitu? Harusnya transformasinya langsung ke renewables, nuclear energy nggak usah dipandang gitu. Padahal selama ini nuclear energy itu yang terbukti clean dan accident-nya ada tapi rendah sekali, dikit sekali dibandingkan dengan sources yang lain. Jadi untuk berikutnya gimana, Zar? Kita undang mereka? Ya setuju sih. Di kesempatan berikutnya Mbak, kita harus banget nih ngundang aktivis baik yang pro maupun kontra terhadap nuklir ini untuk mendengar pendapat mereka nih. Sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan negara sebaiknya maju atau tidak nih dengan komitmen nuklir tersebut? Setuju banget. Oke deh, kayaknya diskusi hari ini kita segini dulu ya, Dizar. Betul. Semoga diskusi kita bermanfaat, informatif, dan mencerahkan kalian. Mencerahkan, menginspirasi, Cie. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Bye-bye. Bye.